Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alvin Manijen dengan NIM 1914202185. Jurusan Perbankan Syariah semester 3 Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Menyadari bahwa perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah merupakan langkah jangka panjang yang perlu dilakukan secara terarah, terutama pada saat sumber daya terbatas, maka otoritas perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah perlu menyusun rencana strategis untuk lebih mewujudkan visi perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah. Pembangunan ekonomi rakyat harus terus berlanjut, raih berbagai peluang dan perkuat di era keuangan digital yang jelas digunakan teknologi dalam produk perbankan dan lembaga keuangan syariah. Pengertian bank sendiri adalah bank memiliki pengertian yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank memiliki fungsi seperti menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana pada masyarakat, dan menyediakan layanan jasa bank. Dan lembaga keuangan syariah sendiri memiliki arti lembaga keuangan yang kegiatannya dilakukan dengan prinsip syariah Islam yang terhindar dari riba, maisir, dan gharar. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. 2014, perkembangan dan kinerja bisnis keuangan Islam di Indonesia masih tumbuh meski sedikit, namun terdapat tantangan berupa pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat pertumbuhan ekonomi melambat, perekonomian nasional dan global melambat. Selain itu, tahun ini juga diwarnai dengan merger dan kembali fokus pada bisnis di industri keuangan hukum Islam nasional. Selama 2014, industri jasa keuangan syariah Indonesia masih tumbuh, yang mencerminkan termasuk peningkatan aset bank syariah dan keuangan non-perbankan syariah. Peningkatan nilai aset bersih NAB reksadana syariah meningkat masing-masing 12,4% dan 12,5% dan 18,3%. Raih pertumbuhan ini tanpa terlepas dari semua upaya yang dilakukan oleh industri, lembaga, dan otoritas jasa keuangan Islam dan pemangku kepentingan lainnya. Meski telah mencatatkan pertumbuhan positif sekitar 4,79% pada tahun 19 pada tahun 2015, namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun sebelumnya. Situasi ini turut mempengaruhi industri perbankan nasional pada tahun 2015. Pertumbuhan industri perbankan nasional hanya sebesar 9,9%, seperti halnya industri perbankan syariah. Meskipun industri perbankan syariah masih berada pada angka yang positif, namun pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun 2015 masih jauh dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, pertumbuhan aset, pinjaman, dan dana pihak ketiga di industri keuangan syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pengkreditan rakyat syariah, yang masing-masing 9,00% dan 7,06% dan 6,37%. Selama tahun 2015 ini, perkembangan produk pasar modal syariah yaitu saham syariah, suku, koperasi, dan reksadana syariah meningkat dibandingkan tahun 2014 yang tercermin dari jumlah saham yang tercatat dalam daftar efek syariah. Jumlah obligasi syariah koperasi yang diterbitkan dalam SBSN yang diterbitkan. OJK menerbitkan 2 DES reguler pada tahap pertama, jumlah saham syariah sebanyak 334. Pada tahap kedua, jumlah saham syariah meningkat menjadi 335 saham, di mana jumlah total saham syariah mencapai 582 emiten. Dari 57,6%, indeks saham syariah Indonesia
turun 13,9% dari 168,64 tahun sebelumnya menjadi 145,6, dan nilai pasar sahamnya turun menjadi 11,7%, menjadi 2.685 triliun rupiah atau sekitar 53,38% sebagai persentase dari total nilai paham nasional. Berdasarkan catatan World Bank, di awal tahun 2017 itu kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya seperti Malaysia, Cina, dan Amerika Serikat yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 sampai 2017, Indonesia mengalami peningkatan, dan pada tahun 2018 perkembangannya mengalami peningkatan dengan adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah sebagaimana amanat Undang-Undang UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Bank Pembangunan Daerah Leser Sunda Island Barat Bank NTB kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah, atau secara sederhana disebut dengan proses konversi. Setelah menyelesaikan proses konversi pada tanggal 4 September 2018, sebagaimana surat keputusan anggota Dewan Komisioner OJK dan NTB resmi beroperasi secara penuh sebagai Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah merupakan bank pembangunan daerah kedua yang melakukan konversi. Dan yang terakhir pada tahun 2019, OJK dengan berbagai dan beberapa perguruan tinggi bekerja sama untuk menyusun modul pasar modal syariah. Modul ini akan digunakan sebagai bahan pengajaran tentang pasar modal syariah di perguruan tinggi. Dengan adanya modul tersebut diharapkan dapat mewujudkan link and match antara materi pengajaran di perguruan tinggi dan kebutuhan daya manusia di industri pasar modal syariah dan bank dan juga lembaga keuangan syariah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.